Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillahi amma ba'du. Sekarang kita akan melanjutkan ya syarah dari ringkasan yang kami ambil dari Al-Jauharatu An-Naqiyatu fil Qawaidil Fiqhiyah karya Syekh Abdurrahman bin Fahad Ad-Dusri ya, Ad-Dusari atau Ad-Dusri gitu ya. Kita lanjutkan pada video sebelumnya. Kita sudah membahas terkait ta'rif kaidah, pengertian kaidah, kemudian contoh-contohnya, kemudian dalilnya. Sekarang kita akan membahas yaitu aghradun niyyah, yaitu tujuan-tujuan niat. Ya, niat itu ada berbeda tujuannya berbeda-beda. Gitu ya. Maka kita lihat di sini. Lin niyyati, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah taala, lin niyyati aghradun ahammuha, ya, jadi niat itu ada tujuannya banyak, ya, ada beberapa tujuan. Ahammuha, dan yang paling penting dari tujuan tersebut, awalan, yang pertama. Apa yang pertama? Tujuan dari niat itu adalah tamyizul maqsudi bil amal, yaitu apa? Membedakan tujuan dari amal tersebut. Jadi ini tujuan niat yang pertama adalah membedakan tujuan atau maksud dari amal tersebut, ya. Jadi membedakan maksud dari amal tersebut. Contohnya apa misalnya? Pengertiannya adalah fa in kanal maqsud bil amali wajhallahi ta'ala fahuwal ikhlasu. Apabila maksud dari beramalnya seseorang tersebut adalah mengharap wajah Allah, maka itu dikatakan amalan yang mengandung keikhlasan, gitu ya. Wa in kanal maqsudu sana'an nasi, apabila maksud dari seseorang beramal itu adalah sana'an nas, mengharap sana apa kemarin? Sana adalah pujian dari manusia, fahuwar riyaul mardudu, maka amalan tersebut dianggap amalan yang riya, dan amalan tersebut itu tertolak, mardud, gitu ya. Kemudian wa idza kana, ini maksudnya wa idza kana al maqsudu, gitu ya. Wa idza kana ibadatan, ini ibadatan jadi khabar kana, ya, isimnya adalah dhamir huwa kembali ke al maqsud, gitu. Wa idza kana al maqsudu ibadatan, ya, li ghairillahi ta'ala fahuwa syirkul akbaru, ya. Tapi kalau misalnya seseorang beramal tapi maksudnya adalah beribadah untuk kepada selain Allah, maka itu dikategorikan kepada syirik akbar. Ya, ini bahaya. Ya, dia misalnya berpuasa misalnya, niatnya adalah untuk atau bukan puasa, bersodakoh dia niatnya untuk berhala misalnya, ini syirik besar, gitu ya. Begitu intinya, banyak contohnya gitu ya di kitab tauhid nanti ya. Begitu itu termasuk puasa sebenarnya. Puasa misalnya untuk dia mendapatkan dari sesuatu yang keramat misalnya, itu bahaya juga, nggak boleh. Itu ibadah, gitu ya, ibadah kepada selain Allah, meniatkannya kepada selain Allah, itu bahaya, gitu ya. Maka fahuwa syirkul akbaru, apabila maksudnya adalah untuk ibadah selain Allah. Misalnya menyembelih itu ibadah, yang menyembelih kurban misalnya. Tapi ketika dia menyembelih kurban, tujuannya adalah untuk ibadah, untuk diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu syirik besar, dan ini menyebabkan kekufuran, ya. Orang bisa keluar dari Islam. Kemudian yang kedua adalah tamyizul ibadati 'anil 'adah. Membedakan ibadah kita dari adat. Jadi kebiasaan kita. Jadi kita berniat, ya, niat kita itu bisa membedakan ibadah kita dari kebiasaan kita, gitu ya. Tamyizul ibadati 'anil 'adat, membedakan ibadah dari kebiasaan biasa saja, ya, kebiasaan biasa, gitu. Yang pertama, gitu ya, intinya seperti itulah. Tamyizul imsaki 'anil muftirati fis siyami, ya. Niat yang pertama adalah membedakan antara imsak, ya, menahan dirinya seseorang dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, ya. Jadi misalnya dia menahan diri untuk tidak makan,
Tapi dia niatnya apa? Niatnya adalah untuk puasa. Dia menahan diri dari tidak makan, tidak minum, tidak jima. Niatnya adalah untuk apa? Untuk berpuasa. Maka di sini pahala ini dihitung ibadah. Dihitung apa? Ibadah. Tapi kalau misalnya anil imsaki li tahlili dami au lil himyati, ya, ini kalau misalnya niatnya adalah al imsak, yaitu menahan diri hanya untuk li tahlili dam, untuk cek darah misalnya. Untuk apa? Untuk analisa darah. Jadi nggak boleh kalau misalnya mau cek darah gitu ya, itu harus tahan nggak makan dulu, katanya harus puasa dulu begitu. Atau lil himyati, untuk diet. Maka ini dua-duanya sama nih. Yang ini menahan diri dari makanan, yang ini juga menahan diri. Tapi karena ini niatnya adalah untuk puasa, fisyam, ini maka dihitung ibadah. Kalau yang ini karena ini niatnya adalah untuk diet dan juga untuk mau operasi misalnya cek darah atau operasi lain sebagainya misalnya, maka ini hanya adat saja. Ini biasa, kebiasaan. Dan ini nggak dihitung ibadah, ya ini hanya adat begitu ya. Kemudian yang kedua adalah membedakan ibadah dari adat. Yang kedua adalah tamyizu ghuslil janabati an ghuslit tabarrudi. Niat itu bisa membedakan antara mandi junub dan juga mandi untuk mendinginkan badan sekedar saja. Misalnya dia niat jegur sungai misalnya. Dia niatnya adalah untuk mandi dari janabah, dari junub. Maka ini dihitung ibadah. Tapi kalau misalnya dia masuk ke sungai, jemplung di sungai, niatnya adalah ghuslit tabarrud saja, yaitu untuk apa? Mendinginkan badan karena panas misalnya. Misalnya cuacanya panas sekali, dia nyemplung sungai, maka ini tidak dihitung ibadah, tapi ini adat saja. Jadi kalau misalnya kita mau dapat pahala, salah satunya contohnya misalnya lagi, kita nyemplung di sungai, tujuannya biar badan kita wangi dan juga biar orang sekitar kita senang dengan kita. Itu bisa juga masuk ke dalam ibadah karena idkhalus surur ya. Kita membuat orang lain nyaman, membuat orang lain senang, itu termasuk ibadah juga gitu ya. Artinya niat itu penting sekali gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah tamyizul ibadati al mutamathilati. Mithlu ya, jadi yaitu yang salisan ya, yaitu membedakan ibadat-ibadat yang dia secara jumlahnya misalnya rakaatnya sama atau secara sifatnya sama. Bagaimana cara membedakan antara ibadah yang ini yang A dengan ibadah yang B? Yaitu adalah dengan niat tadi ya, tamyizul ibadati al mutamathilati, membedakan. Tujuan niat adalah membedakan ibadah yang memang misalnya rakaatnya sama-sama dua gitu ya, adapun misalnya seperti sifatnya sama, maka di sini perlu niat ya, dilihat dari niatnya. Contohnya gini, tamyizu sunnatil fajri ya, membedakan sunat al-fajr ya, sunat fajar dengan an salatil fajri. Nah, bagaimana cara membedakan antara sunnah fajar yaitu 2 rakaat sebelum subuh dengan 2 rakaat subuh? Misalnya ada 2 orang, misalnya saya mau sholat. Kan ini sama-sama nih, sama-sama 2 rakaat. Bagaimana cara menentukan ini sholat sunnah, nah ini sholat wajib? Adalah dengan niat. Si A misalnya tiba-tiba sholat, maka ketika ditanya, oh kamu sholat apa? Oh saya ternyata sholat sunnah fajar. Oh kamu sholat apa? Oh ternyata saya sholat sholat wajib yaitu sholat subuh gitu ya. Ini membedakannya dengan niat gitu ya. Kemudian apa? Tamyizu saumin nafli an saumi qada'i ramadhana. Yaitu membedakan puasa nafilah ya, puasa apa nih? Puasa sunnah dengan puasa qada Ramadan, dengan puasa ya qada Ramadan, bayar utang di Ramadan. Cara beda ini gimana? Misalnya dia sholat puasa di hari Kamis. Ya kan nggak tahu kita. Oh ternyata dia sekarang sedang puasa qada Ramadan, yaitu bayar utang Ramadan. Oh, ternyata karena dia niatnya ini, yaitu untuk qada Ramadan. Terus bisa jadi orang yang puasa di hari Senin juga, dia niatnya adalah puasa Senin Kamis, maka ini masuknya ke puasa sunnah gitu ya. Itu penting niatnya begitu ya. Kemudian yang keempat adalah rabi'an tahwilul i'adati ila ibadatin. Nah, mengubah ya, mengalihkan ya adat menjadi ibadah. Jadi niat itu bisa mengubah adat biasa kepada ibadah. Contohnya apa? Al-aklu wasyurbu wan naumu biniyatit taqawwi ala ta'atillahi ta'ala.
Ini kan adat nih, makan, minum, tidur ini adat semua. Ini kebiasaan kita. Ini kalau misalnya kita biniyati taqawwi ala ta'atillah, kita berniat untuk biar kita kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, biar kita bisa ngaji, biar kita bisa sholat yang gak ngantukan misalnya, biar kita bisa ngajar, maka ini dihitung yang tadinya makan, minum, dan juga tidur ini adalah adat kebiasaan, maka itu menjadi ibadah gitu ya di sisi Allah. Kemudian yang kedua adalah an-nafaqatu ala an-nafsi waz-zaujati, yaitu memberikan nafkah kepada diri kita sendiri, waz-zaujati, dan juga kepada istri, wal waladi, dan juga anak, ihtisaban lil ajri indallahi ta'ala, dengan mengharap pahala, ihtisaban dengan mengharap pahala, lil ajri pahala indallahi ta'ala, ya gitu. Jadi kita ngasih duit ke diri kita, kita beli makanan, kita ngasih istri kita misalnya makanan atau pakaian atau wal-walad, tapi dengan kita mengharap pahala dari Allah, maka itu menjadi apa? Menjadi ibadah. Biasanya kalau misalnya orang lain kan, misalnya orang kafir, mereka ngasih-ngasih aja ke istrinya. Tapi karena mereka misalnya ya wajar karena mereka bukan muslim ya. Atau kalau misalnya orang muslim lah, dia ngasih nih, ya duit. Enggak. Kemudian dia mengharap pahala, maka dia dapat pahala gitu ya. Khamisan, yang kelima adalah niat. Ini faedah penting. Sihhatul amali au butlanuhu, ya. Sah atau tidaknya amal, ya. Sihhatul awal au butlanuhu. Sah atau tidaknya amal. Fal ibadatu, jadi yang kelima adalah niat. Pentingnya niat adalah membedakan sah atau tidaknya suatu amalan. Gitu ya. Di sini apa? Fal ibadatu mithlul wudu'i, adapun ibadah-ibadah seperti wudu'i, was-salati, wal haji, waz zakati wa ghairiha la tasihhu illa biniyati. Maka ibadah wudu, was salat, haji, zakat wa ghairiha la tasihhu, tidak sah kecuali dengan niat. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.